posisi template. Nah, di mana kita melihat bidangnya? Biasanya pasti nih di bagian depan jurnal dia sudah menyatakan ya, jurnal misalnya ini ya, jurnal manajemen yang diterbitkan Universitas Ibnu Khaldun ya, kemudian dikelola oleh UPT Jurnal Publikasi Ilmiah. Fokus, nah kan ada fokus on research and studies in the field of management with scope-nya apa? HR management, marketing management, financial management, education management. Jadi kalau Bapak dan menulis tentang manajemen pendidikan, nah di jurnal ini masih bisa dimasukkan ya. Hospital management, kemudian syariah management, ini bagian dari scope. Nah, di sini kemudian di sini juga ditulis tuh maksimum Turnitin 25%. Ya. Nah, ini diperhatikan oleh kita pada saat kita mempersiapkan artikel ya, sehingga nanti publikasinya tidak prosesnya tidak lama seperti itu. Oke ya. Dan lihat dia biasa juga mempublish terbitnya di bulan apa saja. Nah, seperti ini nih, publish Februari, Juni, dan Oktober. Ini kan baru Februari ya. Berarti ini jurnal barunya ini, publish 5 Februari kemarin. Nah, kalau kita menginginkan bahwa jurnal kita akan dipublish bulan Februari misalnya, itu kirimnya jangan Februari. Kalau kirim Februari, pasti publishnya di Juni. Ya, karena si jurnal ini biasanya dia mengambil yang 3 bulan sebelumnya ya, pengirim itu 3 bulan 8 minggu ya ketentuannya, tergantung jurnal juga. Kalau jurnal manajemen di DOAJ ini menetapkan 8 minggu sebelum publish artikel itu akan diolah gitu. Jadi berarti di bulan-bulan November ya, November, Desember, Januari, Februari. Nah, di November kita udah mulai kirim. Nah, harapannya Februari bisa publish. Ya, jangan seminggu lagi mau publish baru dikirim, itu pasti nggak akan dimuat. Dan perhatikan seperti ini nih. Ini menggunakan Zotero atau Mendeley. Jadi pada saat kita menulis citasi dan referensi juga harus mengikuti penggunaan Zotero atau Mendeley. Nanti akan diajarkan ya di sesi terakhir nanti bagaimana menggunakan program Zotero atau Mendeley dalam citasi artikel ilmiah ya, nanti diajarkan. Oke, ini ya pemahaman terkait dengan jurnal. Kita kembali dulu ke submit ya. Oke, nah untuk submit, maka yang harus dilakukan pertama adalah kita mesti melakukan registrasi ya. Cari bagian di mana yang dinyatakan ada registrasi. Coba kita kembali lagi ya, kembali ke jurnalnya. Ini ya. Jadi kalau kita mau registrasi, biasanya pasti ada. Nah, di sini nih. Ya. Ya, sebelum kita mensubmit artikel, semua di jurnal pasti memfasilitasi namanya registrasi ya, register ya. Kita meregistrasi di sini ya, dimasukkan seperti biasa lah registrasinya ya. Dan jangan lupa ada juga yang Pak, saya sudah registrasi tapi mau submit nggak bisa, nggak diterima oleh si akun saya. Nah, kenapa masalahnya? Dia masalahnya di akhir ini nih. Ini kan ditanya nih, register untuk apa? Ya, dia tidak menceklis. Jadi dia mendaftar di sini untuk apa? Sebagai author, sebagai reviewer, ya. Kalau tidak menceklis dua-duanya, maka dianggap hanya sebagai pembaca.
ya sebagai pembaca dari artikel dari jurnal ini. Nah, kalau kita tidak men-checklist author, kita tidak akan bisa memasukkan artikel kita. Ya, ini mohon diperhatikan. Kalau juga nanti ingin menjadi reviewer, silakan diketik juga reviewer, di checklist juga reviewernya. Ya, dikosongkan seperti ini. Oke, ini hal-hal teknis yang biasanya terjadi ya. Nah, kalau sudah mendaftar, misalnya ya, saya akan sudah mendaftar. Ini kalau sudah saya daftar, saya punya akun ya. Akun dibuka seperti ini. Nanti kan kita membuat tuh username, ada password ya, ada repeat ada password yang kita buat. Nah, ini dimasukkan di sini nih. Username yang kita buat di registrasi itu pada kita login kita masukkan di sini ya. Seperti ini ya, adminnya, kemudian ada passwordnya. Nah, kalau sudah begini nanti kita bisa masuk ya. Kita masuk sebagai author kalau Bapak dan Ibu, bukan dari masuk sebagai author ya. Kita lihat posisi sebagai author, misalnya salah satu saya ambil ya, contoh saja. Sorry, ini enggak bisa. Bentar ya. Author yang tidak merangkap sebagai admin atau sebagai langsung saya buka lewat author ya. Sudah. Author ini ya, ini author. Nah, biasanya di sini kalau kita sudah sebagai author ya, ini kita ada fasilitas. Ini kan dia sudah pernah mensubmit 19 artikel ya. Nah, kita ingin submit yang baru, biasa ini di sini nih. Start a new submission ya, klik here. Nah, kita klik di sini nih. Kita klik di sini, kemudian proses submit artikel itu ada 5 langkah. Ini 5-5-nya harus dilakukan, kalau tidak artikelnya tidak akan tersubmit dengan benar. Ya, di bagian pertama biasanya ini kita menceklis ya, menceklis semua ini hanya menunjukkan bahwa property right ya tetap ada di di author dan dipercayakan kepada jurnal terkait. Oke, yang seperti ini di checklist saja. Nah, pada saat kalau biasanya ini ada komen ya di sini ya, biasa komen digunakan misalnya artikel kita sudah dipresentasikan, sudah ikut seminar atau sudah apa ya, atau ada proses apa, silakan ditaruh pesan di sini. Kalau sudah selesai, maka tahap kedua itu tahap upload. Nah, biasa di sini nih yang tadi saya jelaskan. Dia tidak mengupload artikelnya. Nah, tahap kedua itu, step kedua adalah upload di sini nih. Ya. Mungkin dia merasa begini, saya sudah upload, Pak. Tetapi dia ketika mengambil artikel, misalnya dia mengambil artikel ya, dia mengambil artikel, tapi ini tidak diklik. Uploadnya tidak diklik. Ya, sehingga ini kalau save and continue ini tidak akan terupload, hanya tersave saja proses uploadnya ya. Ini harus diklik dulu upload sampai kemudian terbentuk seperti ini nih ya, submission filenya ada jelas ya. Dan ini bentuknya nanti harus Word ya, tidak boleh PDF ya. Jadi ini belakang ada doc baru, ini Word. Nah, kalau sudah save and continue, kita akan masuk ke yang ketiga. Nah, kesalahan di sini yang sangat sering saya temukan adalah
nama autornya misalnya ada 4 atau ada 3. Di sini dia hanya menulis satu autor. Ya, karena di sini kan hanya disiapkan satu ya secara langsung ya. Ini kan autor hanya ada satu. Sebetulnya ini bisa ditambah. Nah, ini kan ada add author ya, ada tambahan tuh. Kita klik kembali akan tersedia kolom lagi untuk tambahan isian author. Nah, ini suka lupa nih. Penulisnya 4, yang muncul cuma satu nama ya. Nah, yang ketiga ini jangan lupa nih ya. Kalau kita punya Google Scholar atau ORCID atau Scopus, nah ini jangan lupa diberikan karena ini akan menjadi referensi bahwa kita memang bukan penulis awal, kita bukan penulis pemula ya, kita sudah punya arsip-arsip tulisan ilmiah. Kemudian afiliasinya dibuat ya. Afiliasi itu artinya kalau kita kan berarti di prodi MPAI Universitas Ibnu Khaldun gitu ya. Ya, kemudian di ini kalau negaranya di sini ya Indonesia. Ini tidak diisi berdampak juga fatal ya. Ininya karena tidak punya si editor in chief tidak punya data awal untuk menilai artikel kita. Ya. Kemudian yang sering lupa adalah di sini. Kalau ini titel abstrak, biasanya ini nggak kelewat lah ya. Cuman hanya titel abstrak. Terkadang misalnya tadi kan sudah disarankan di sana huruf kapitalnya di awal saja. Nah, kadang-kadang di semua huruf kapital itu tidak diperhatikan. Nah, abstraknya kan dibatasi. Kalau di template tadi yang jurnal ini 200 maksimal 250 kata. Jadi tidak boleh melebihi 250 kata. Nah, kemudian keywordnya juga dimasukkan di sini ya. Keywordnya apa saja dimasukkan. Dan yang suka lupa ada di bagian paling bawah ini nih, referensi. Apa sih referensi? Itu adalah daftar pustaka yang kita tulis di artikel kita. Ya, itu harus dimasukkan di sini nih. Semua daftar pustaka dimasukkan. Ini menjadi data awal si editor. Biasanya editor melihatnya adalah ya judul ya. Kalau pertama kali nih, kalau misalnya artikel yang antri banyak sekali, pasti dia nggak langsung baca artikel kita ya. Naskah kita pasti nggak dibaca. Yang dia dapatkan adalah dari metadata disebutnya ya. Data awal si pengelola jurnal itu dia membaca metadatanya yang diisi oleh si author. Nah, kalau di sini tidak lengkap mengisinya, pasti paling kecil perbaikan. Perbaikan juga kan butuh waktu kan, silakan direvisi. Nah, itu butuh waktu. Atau kalau si editornya juga dia kan terlalu banyak artikel, langsung di-reject. Kalau di-reject berarti kita harus kirim ulang, ya. Nah, ini harus dimasukkan ya, daftar referensi. Biasanya untuk melihat artikel kita menarik atau tidak di awal, dilihat judul, ya. Judul dilihat, kemudian dibaca abstrak. Abstrak dengan judul, kebayang tuh, menarik nggak sih ini? Jangan-jangan abstrak kemana, judul kemana gitu kan. Ini harus keterkaitan satu sama lain.